Nama saya Vikadia, NPM 1751062. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai kedudukan daripada anak luar kawin dalam hukum perdata. Nah, pertama-tama, hal yang melatar belakangi mengapa saya membahas mengenai anak luar kawin dalam hukum perdata ialah dalam masyarakat masih sangat minim sekali pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai apa yang dimaksud sebagai anak luar kawin sebenarnya. Nah, kemudian banyak sekali label-label nama yang diberikan kepada anak luar kawin sebagai anak haram, anak ilegal, serta terdapat perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap anak luar kawin tersebut. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama akan saya bahas itu adalah kedudukan anak dalam hukum perdata. Nah, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu anak sah, yang kedua itu anak luar kawin. Anak sah itu sendiri ya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kemudian kalau misalnya anak luar kawin itu terbagi menjadi tiga. Jadi tiga ini, yang pertama itu adalah anak luar kawin dikarenakan oleh perkawinan daripada orang tuanya, tidak dilangsungkan perkawinan sehingga dia dikategorikan sebagai anak luar kawin. Yang kedua itu anak luar kawin dikarenakan oleh hubungan zina. Nah, yang dimaksud sebagai hubungan zina di sini akan terjadi kalau misalnya anak tersebut dilahirkan oleh sepasang wanita dan pria, di mana salah satu dari kedua orang tuanya ini memiliki hubungan memiliki hubungan atau status perkawinan yang sah dengan pihak lain, sehingga salah satu terikat dengan perkawinan yang sah dan mereka melakukan hubungan yang menghasilkan atau melahirkan anak luar kawin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu anak luar kawin hasil incest, di mana anak luar kawin tersebut merupakan hasil dari pasangan yang merupakan misalnya kakak beradik atau yang penting mereka memiliki hubungan darah sehingga dikategorikan sebagai anak luar kawin incest. Nah, pada prinsipnya yang dapat diakui serta disahkan itu hanya anak luar kawin yang dikarenakan oleh perkawinan orang tuanya. Jadi, anak luar kawin dari hubungan zina serta anak luar kawin dari hubungan zina sama hubungan yang incest itu tidak dapat diakui. Kemudian, kalau misalnya kita membahas mengenai kedudukan anak juga ada dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pada pasal 42, di situ menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau merupakan akibat dari suatu hubungan perkawinan yang sah. Jadi kalau misalnya tidak melalui perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan dikategorikan sebagai anak luar kawin. Kemudian, nah di sini saya akan membahas mengenai kedudukan serta hubungan keperdataan antara anak serta orang tuanya. Jadi dalam Undang-Undang Perkawinan juga membahas mengenai hubungan keperdataan daripada anak dengan ibunya serta ayahnya dalam pasal 43 ayat 1, di mana dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan bahwa hubungan keperdataan antara seorang ibu dan anak itu secara otomatis akan ada. Jadi dia akan mewarisi harta daripada ibu serta keluarga ibunya. Kemudian ibunya memiliki suatu kewajiban untuk memelihara serta bertanggung jawab atas anak tersebut secara otomatis, karena dalam akta kelahiran juga akan hanya tercantum nama ibunya. Sedangkan dari pihak ayah, kalau misalnya dia tidak mengakui atau tidak kawin dengan ibunya, maka hubungan keperdataan antara anak serta ayah akan terputus di situ. Jadi kalau misalnya tidak ada pengakuan dari ayah, maka anak luar kawin ini beneran hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan hanya ibu yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Namun pada tahun 2010 terdapat putusan Mahkamah Konstitusi di mana dia menyatakan bahwa mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 ayat 1 tadi mengenai hubungan keperdataan, di mana ada klausul menyatakan bahwa tidak sepatutnya anak diberikan perlakuan yang diskriminatif sebagai resiko daripada hal yang telah dibuat atau dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak luar kawin ini sendiri harusnya tidak bersalah. Yang bersalah itu yang melakukan hal tersebut kan kedua orang tuanya. Jadi anak tidak seharusnya terlibat dalam penanggungan resiko atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya seorang anak luar kawin itu dapat
kan awalnya cuman memiliki hanya mengikuti garis keturunan ibu. Kalau misalnya mau mendapatkan mengikuti garis keturunan kedua orang tuanya, maka dia harus adanya pengakuan daripada orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua itu adanya pengesahan dari Menkumham. Status anak keluar kawin sendiri juga diatur dalam KUH Perdata pasal 280, di mana hubungan keperdataan antara anak keluar kawin dan kedua orang tuanya akan ada apabila adanya pengakuan dari kedua orang tua tersebut, dan pengakuan dari kedua orang tua tersebut memiliki konsekuensi hukumnya, di mana kalau misalnya anak keluar kawin tersebut diakui, maka kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta bertanggung jawab atas anak keluar kawin tersebut. Kemudian juga timbul hak daripada anak luar kawin tersebut untuk mewarisi warisan daripada kedua orang tuanya. Pengakuan yang dimaksud di sini terdapat 3 cara untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Yang pertama adalah melalui akta otentik, yang kedua itu adalah melalui wasiat umum, yang ketiga itu melalui akta catatan sipil. Kemudian setelah dilakukannya pengakuan ini, maka akan dilanjutkan dengan pengesahan daripada Menkumham tadi. Nah, pengesahan anak keluar kawin itu dapat terjadi karena misalnya kemudian hari kedua orang tuanya menikah dan melalui akta perkawinan, dan anak itu diakui sebagai hukum menjadi anak yang sah. Atau yang kedua, dengan surat pengesahan daripada Menkumham, di mana bila kalau misalnya harus ada pengakuan, kalau misalnya dalam akta pernikahan kedua orang tuanya lupa mengakui anak tersebut sebagai anak yang sah, maka dapat melalui pengesahan dari Menkumham. Atau misalnya salah satu dari orang tua tersebut meninggal sebelum dilangsungkannya pernikahan, sehingga dapat dilakukan pengesahan melalui Menkumham. Selain daripada itu, sebenarnya anak keluar kawin sendiri dalam KUH Perdata diakui, serta dalam pembagian warisan ada bagian daripada anak keluar kawin tersebut. Nah, dalam pembagian warisan itu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu bagian anak keluar kawin, di mana dia mewaris bersama dengan ahli waris golongan 1. Nah, golongan 1 yang dimaksud itu misalnya istri atau suami yang hidup terlama, kemudian anak-anak sah. Nah, kalau misalnya dia mewaris dengan mereka, maka dia hanya akan mendapatkan 1/3 dari warisan yang diperoleh oleh kalau misalnya dia adalah anak sah, hanya 1/3. Kemudian yang kategori kedua, kalau dia mewaris dengan golongan 2 dan 3. Nah, golongan 2 dan 3 itu kalau misalnya pewaris itu sendiri tidak memiliki anak dan istri. Kalau misalnya gitu, golongan 2 dan 3 itu misalnya keluarga sedara dari ke atas maupun ke bawah, seperti kakak beradik dari pewaris tersebut. Nah, maka anak keluar kawin akan mendapatkan setengah daripada harta tersebut. Kemudian bagian ketiga, yang ketiga itu kalau misalnya anak keluar kawin mewaris dengan golongan keempat. Nah, yang dikategorikan sebagai golongan keempat itu adalah bibi, paman, ataupun saudara sepupu. Nah, kalau misalnya dia anak luar kawin mewaris dengan golongan 4, maka anak luar kawin akan mendapatkan 3/4 daripada harta waris tersebut. Kemudian kategori keempat itu bagian di mana anak luar kawin mewarisi harta dengan tidak terdapat ahli waris lainnya lagi. Jadi anak keluar kawin itu merupakan satu-satunya ahli waris yang ada, sehingga anak keluar kawin akan mendapatkan harta sepenuhnya, seluruh harta daripada pewaris tersebut. Jadi sebenarnya anak keluar kawin itu secara hukum juga terdapat hak-hak yang akan diperoleh walaupun dia merupakan kategori anak keluar kawin, dan anak keluar kawin juga dapat disahkan dengan berdasarkan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam instrumen hukum kita di Indonesia. Jadi anak keluar kawin tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan diskriminatif karena dia sendiri memiliki kedudukan di mata hukum. Sekian video dan penjelasan yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih.